pernah melihat gitu ya. Untuk keharmonisan. Iya, nggak mungkin. Misalnya anak dari kecil gitu ya, Iya, secara ini ya berkeluarganya itu harmonis. Betul. Terus pas udah dewasa jadi kayak makhluk jadi-jadian gitu. Iya. Nggak mungkin. Pasti akan ada selalu ada ininya gitu, kronologisnya. Betul. Inilah yang harus menjadi PR gitu buat para orang tua. Dan generasi ya, Bang. Iya. Ya makanya kan kalau saya pribadi gitu sama anak sendiri, saya pantau dia. Apa nih kebiasaan-kebiasaan buruknya. Pas saya tahu, ya sudah. Saya mulai sering mengingatkan. Dan saya nggak pernah bosan, Bung, untuk mengingatkan. Meskipun dia melakukan kesalahan yang sama. Karena untungnya dia masih anak-anak, masih remaja. Bagaimana kalau dia sudah dewasa dan dia tidak ada satupun orang terdekatnya yang mau mengingatkannya? Lost, Pak. Lost. Nah nanti kalau dia sudah dewasa, dia menjadi orang yang istilahnya tambeng gitu ya. Udah terbentuk. Udah terbentuk karakter buruknya. Nah, bagaimana saya bisa mempertanggungjawabkan ini gitu? Iya. Pasti kan yang ditanya, ini anak siapa? Iya benar-benar. Iya. Sudah pasti gitu. Oh ini anak si A. Oh pantas. Ya. Si A-nya aja makhluk jadi-jadian, ya wajar aja anaknya juga followernya gitu. Nah ini kan yang kita nggak mau gitu. Makanya kalau saya pribadi ya sejak anak saya kecil mulai saya perhatikan apa nih tindak tanduknya. Jadi ketika dia melakukan suatu kesalahan yang diulang-ulang, saya segera bisa mengcovernya gitu. Udah harus jadi warning gitu, Pak ya? Itu harus jadi warning gitu. Saya mulai mengingatkan, kadang juga saya ya tegaskan, saya marahin. Itu hal yang normal gitu. Itu kita marahin anak itu bukan kita nggak cinta sama anak. Ya tetapi bagaimana cara kita memarahinya itu. Iya. Itu yang harus kita atur. Nggak usah berlebihan. Jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu emosional juga. Iya, ada caranya. Ada caranya lah. Betul. Bisa kok kita marah secara elegan gitu. Iya. Kita istilahnya marah tetapi tanpa kita ini kelihatan bengisnya kita gitu. Karena kalau kita semakin bengis sama anak, anak bukan respect sama kita. Menjauh, Pak. Pasti akan menjauhi. Betul. Ini yang saya alami sendiri, Gung ya. Saya melihat gitu ya, hubungan antara anak dengan ayahnya gitu. Dari kecil udah nggak baik-baik saja. Ya setiap anaknya ya melakukan kesalahan pasti orang tuanya selalu mengcounter itu dengan keras gitu. Bentak ya, dengan bentakan lah, dengan hinaan lah. Akhirnya anak ini lama-kelamaan jadi kebal. Bisa bapaknya nyanyi ya udah biasa, anggap aja musik sumbang gitu kan. Iya. Bapak ibunya nyanyi ya biasa. Guru nyanyi pun biasa. Biasa. Dia kan Guru marahin juga biasa. Benar. Iya. Nggak ada yang istimewa lagi. Iya betul. Emang kebiasaan buruk itu emang bisa terbentuk dari kecil ya? Memang pasti terbentuk dari kecil ya, Pak ya? Ya kayak saya dulu mulai start merokok itu waktu kelas 2 SD. Iya. Sepuh sekali tuh. Kelas 2 SD. Pakar gitu ya. Ya memang rutinnya hampir 12 tahun lama itu kelas 1 SMA. Iya. Tapi kelas 2 SD saya sudah mulai merokok. Dan saya curi-curi ini apa namanya? Kesempatan gitu. Karena saya melihat orang tua saya merokok saat itu kan. Ya pasti ya. Mau ngeliat siapa lagi gitu. Beneran. Saya kan melihat orang terdekat. Iya bener. Saya lihat kok orang tua saya kayaknya enak banget gitu merokok gitu kan. Kayak relax banget. Nah akhirnya saya ingin meniru gitu. Wah ini kayaknya nikmat banget nih kalau merokok nih. Ya udah, yang saya curi rokoknya orang tua saya sendiri. Ya pastilah, Gung. Nggak mungkin kan saya nyuri rokok tetangga kan. Saya kelas 2 SD waktu itu. Iya ya, berarti dari kecil juga udah bisa ngerekam ya menurut ya. Pasti. Kebiasaan buruk perempuan ini. Dan itu ketika Bapak merokok di kecil itu tidak diingat oleh orang tua, jangan gitu. Woi, ketahuan diancam. Diancam doang gitu. Iya, diancam mau diusir dari rumah saya. Iya. Ya tapi kan waktu saya masih kecil ya oke lah saya takut. Masa kelas 2 SD diusir dari rumah. Mau tinggal di mana gitu kan. Ya tetapi pas saya sudah mulai besar badan saya ya.
saya udah punya pergaulan, saya akhirnya merasa bisa kok gue ngerokok di luar rumah, ya. Saya nggak perlu di depan orang tua gitu. Ya sudah, saya melakukan lagi gitu. Nah, ya karena saya merasa ya orang tua aja melakukannya, kenapa gue nggak boleh? Iya itu sih jadi contoh itu. Iya, itu jadi istilahnya buah apa bang? Malakama, Pak. Iya, buah malakama. Ya itu karena itu. Iya betul. Dan itu terbentuk mulai kan, entah itu malas, berbohong, itu sama kayak yang terdekat dulu yang Iya. Kalau misalnya kita mungkin kita tahu sendiri benar. Ya. Kalau kita melihat orang tua kita senangnya bohong, ngebohongin kita gitu ya. Dia nggak sadar gitu. Oh, anak gua kan masih kecil, nggak mungkin dia niru gua bohong gitu. Iya betul. Dia nggak sadar gitu. Anak itu cerdas, bro. Kita aja gitu yang terlalu kepedean gitu. Kita anggap anak kita nggak cerdas, masih anak-anak kok apa sih gitu. Ternyata apa yang kita lakukan ditiru. 100% lagi. Peniru yang ulung. Iya beneran. Masalahnya ditiru tuh sifat yang seperti apa gitu. Itu belum bisa ngefilter kan? Nggak bisa, nggak mungkin. Anak kecil bisa memfilter. Karena anak kecil itu kan plek-plekan dia. Apa yang ada di hadapannya dia, ya itu yang dia tiru gitu. Nah, kadang orang tua banyak yang kecolongan di sini, dong. Nah, jadi suatu kebiasaan buruk itu pasti ada momentumnya. Nggak mungkin anak nggak punya database sama sekali, terus dia niru. Apa yang mau ditiru gitu kan? Iya, benar. Nah ini, ya jadi sangat disayangkan gitu ya, kalau kita sebagai orang tua tidak mau memperhatikan tumbuh kembangnya anak-anak kita. Kita maunya semuanya itu serba instan gitu, bahwa kita pede banget anak kita itu suatu saat nanti akan menjadi anak yang bisa dibanggakan oleh orang tua gitu. Baik-baik saja. Baik-baik saja, tapi tanpa ada andil kita di situ. Iya. Wah, itu kalau sampai berhasil ya. Kita mau ikutan apa? Oke, gue pengen belajar gitu, pengen berguru gitu. Ya kasihlah tips-tipsnya gitu kan. Kalau kita undang ke Beyond Education. Ternyata kebiasaan-kebiasaan buruk tuh muncul dari orang tua gitu ya. Iya, itu salah satu faktor terbesar, Gong. Karena kita akan meniru orang-orang terdekat terlebih dahulu. Makanya kita pas udah besar, kenapa kita begini ya? Gitu. Bingung juga, kita juga bingung juga ya gitu ya. Iya. Kok orang menilai kita salah sih gitu kan? Iya. Ya ternyata kayak saya aja gitu ya. Misalnya minta anak saya untuk sholat subuh berjamaah di masjid. Saya nggak berani gue nyuruh anak saya kalau saya belum melakukannya terlebih dahulu. Nah, betul. Karena saya malu dalam hati saya gitu. Ya masa sih gue nyuruh sesuatu yang gue sendiri nggak pernah ngelakuin. Gue nyuruh anak gue sholat, gue masih tidur. Kan kurang ajar banget gitu. Nanti gimana perasaan anak saya gitu, melihat orang tuanya nyuruh-nyuruh doang gitu. Nah akhirnya kan pas anak di luar pandangan kita, pasti dia akan melakukan sesuatu yang dia dulu merasa terpaksa melakukannya. Dia malah tidur. Pas sholat malah tidur. Nah itu, Bung. Jadi nggak bisa gitu. Kita sebagai orang tua itu tidak melakukan sesuatu yang kita ingin anak kita lakukan. Nah di sini, Bung, jadi banyak gitu pelajaran ya kalau kita ingin merubah suatu kebiasaan yang buruk ya jadi kebiasaan yang baik. Yang pertama kita harus menemukan dulu nih alasan terkuat kita apa. Betul. Setelah kita menemukan alasan terkuat kita apa, ya kita mau komitmen. Karena komitmen sendiri ini ya membutuhkan perjuangan gitu. Effortnya. Effort. Betul. Kita harus benar-benar konsisten gitu. Karena kalau kita tidak konsisten ya, hanya sebatas komitmen kan kadang hanya di mulut gitu. Tetapi kan prakteknya ya butuh konsistensi. Nggak mungkin gitu ya. Kita, waduh berkomitmen nih, hari ini gua nggak akan merokok. Tapi besok kita merokok. Besoknya kita merokok gitu. Ya gimana gitu kan, kita komitmen dengan omongan kita. Kadang gini kalau kita nggak bisa komitmen dengan omongan sendiri. Betul. Ya. Itu sama saja loh. Kita merusak gitu ya. Pola pikir kita. Apa kayak
apa sesuatu yang salah itu balik lagi ke diri kita gitu ya. Iya, benar. Kita sih kayak tahu nih rokok ini Karena itu misalnya. akan berefek kemana-mana. Iya, pasti kemana-mana jadinya. Iya. Karena hanya satu hal akan berefek kepada banyak hal lainnya. Iya. Kebiasaan buruk. Iya, jadi hati-hati dengan komitmen kita. Apalagi itu sempat kita ucapkan. Menyelewengkan komitmen. Kalau kita sudah sempat ucapkan, terus kita nggak bisa ya konsisten akan hal itu, langsung deh buru-buru kita Baik lagi. tobat. Karena dengan kita tobat, kita mengakui kita memiliki kesalahan. Karena setiap komitmen yang tidak terpenuhi, itu harus ada sesuatu yang menjadi ininya, apa namanya, menjadi counternya. Iya gitu. Agar apa? Agar kita secara pola pikir gitu ya, Jangan kita seperti mengakui, itu, iya. kita mengakui bahwa kita ini memang belum bisa, kita belum bisa gitu melakukan apa yang menjadi komitmen kita. Kita akui dulu. Minimal kita ngaku ya. Kita ngaku agar pola pikir kita menyadari gitu. Kalau itu salah. Bahwa itu salah. Dan setelah itu kita lakukan komitmen lagi. Melanjutkan lagi ya. Melanjutkan lagi. Nggak apa-apa. Ya pokoknya selama itu masih dalam taraf perjuangan, terus kita lakukan. Itu menandakan loh, kita memperlihatkan kepada Allah bahwa kita ini memang serius. Iya, kayak misalnya gini Pak, saya mau sholat subuh, gitu. Komitmen gitu kan, kita ucapkan kan. Ketika subuh, nanti aja deh besok. Iya. Terus kita nggak ngaku tuh. Bener. Itu bisa nyampe nanti jadi caleg gitu, kayak gitu Pak. Iya, kemana-mana kan. Iya, jadi kita mau jadi caleg apapun, saya akan begini. Pas udah jadi caleg, nanti aja. Sama kayak sholat subuh tadi. Iya, benar. Karena satu hal pola yang pikir itu bahaya tuh, benar. Karena satu hal yang kita nggak bisa komit di situ ya. Iya. Karena kita nggak melakukannya. Betul. Kita akan melakukan ke hal yang lain. Iya, perkara itu misalnya perkara sholat subuh mah caleg kan beda jauh tuh, tapi tetap aja komit pola pikirnya begitu. Benar. Yang terakhir itu kita harus mau mengambil konsekuensinya, Bung. Karena kalau kita pas konsisten nih, pasti ada saja gitu halangannya. Iya, cuma bukan ada lagi tuh. Iya. Ada aja. Benar. Kayak saya pas berhenti merokok gitu ya. Saya sadar diri gitu kalau saya berdekatan nih dengan teman-teman saya yang merokok. Saya kepengen lagi. Karena ya awalnya saya udah kecanduan parah kan. Pas saya udah berhenti, melihat teman saya nih, awal-awal saya berhenti, saya melihat teman saya di depan saya ini masih ngerokok, masih ngebul gitu. Nikmat kali. Iya, saya kepengen lagi. Iya. Teman saya aja yang memberitahukan saya mengenai Nikodem ini. Dia sendiri perokok. Iya, dia bilang dia berhasil. Berarti dia nggak kuat juga tuh. Dia nggak kuat. Dia waktu itu bilang, wah ini kan pas tahun baru ya, masa tahun baru kita nggak ngebul gitu kan. Ya udah tuh akhirnya dia kembali lagi merokok karena dia merasa ini momentumnya nih untuk celebration gitu, untuk perayaan. Nah, tetapi kalau saya waktu itu benar-benar saya niat saya udah bulat gitu bahwa saya ingin berhenti merokok itu untuk seterusnya, makanya saya nggak berdekatan lagi sama orang-orang yang perokok. Oh iya, itu konsekuensinya Pak ya? Itu konsekuensinya ya, makanya saya waktu pas kelihatannya menjauhi mereka, saya dibully, dibilang sombong lah, dibilang istilahnya nggak asik lah, itu konsekuensinya. Ya, tapi saya bodoh amat, yang mau sehat gua, ya. Kenapa lo sok ikut campur gitu? Ada alasan yang kuat. Benar. Karena kita nggak bisa gitu. Setiap omongan orang itu kita telan mentah-mentah, Bung. Apalagi omongan orang itu yang nggak ada manfaatnya buat diri kita. Biasanya menuju perubahan ada aja sih Pak yang kayak pasti. Apalagi perubahan yang baik. Setannya itu, makin banyak. Setannya gitu. tuh dari mana? Sampai orang tua kita kadang iya, kan jin itu bukan hanya makhluk halus kan, berupa manusia juga. Nah jadi di sini Gung, kalau saya sih melihatnya ya bahwa untuk merubah kebiasaan buruk, apapun jenis kebiasaan buruk itu pasti kita bisa. Saya yakin. Caranya tonton episode kali ini ya dari awal sampai akhir. Masa harus ngulang lagi?
Oke, baik. Diulang terus. Nah, Oke, baik. Terima kasih Pak Doni atas sering-seringnya Iya. pada hari ini. Dan mudah-mudahan kita selalu bisa menjadi lebih baik lagi, Pak ya. Sama-sama. Oke, baik. Sampai jumpa di Bian Education selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman.